10, 20, 25. Lu lagi ngapain dong? Gue lagi ngitung duit pan, karena sekarang ada komik keluaran terbaru. Komik apaan dong? Lo gak tau komik pan? Ya singkatnya komik itu cerita bergambar. Oh, kalau gitu ayo dong cepet beli komiknya. Gue juga mau baca. Tapi uang gue masih kurang pan. Sekarang harga komik naik jadi 50.000. Sedangkan uang gue cuma ada 20.000. Tambahin apaan sisanya sebelum komiknya keburu habis. Gue juga sekarang lagi gak ada duit dong. Kalau gitu coba minta ke emak. Mak pasti gak bakalan ngasih. Ini kan masih tanggal tua. Coba aja dulu dong, siapa tahu kan ngasih. Iya pan, gue akan coba. Mak, lu dong mau minta. Dicari seorang detektif hebat yang bisa memecahkan kasus pembunuhan anak konglomerat dengan imbalan 100 gram emas. Ada apa dong? Enggak mak, gak jadi. 100 gram emas kira-kira berapa rupiah pan? Mungkin sekitar 50 sampai 60 juta rupiah. Kalau gitu, ayo pan kita jadi detektif. Lumayan kan hadiahnya? Emang lu bisa jadi detektif dong? Ya pakai alat lo pan. Lo punya kan alat detektif? Kalau peralatan detektif canggih sih gue gak punya. Tapi kalau alat yang bisa merubah lo menjadi detektif hebat, gue sih punya. Yang bener pan. Mana sini alatnya? Bentar, alat berubah ingatan. Apa fungsinya ini pan? Singkatnya, alat ini dapat menghapus atau menambah ingatan. Singkatnya, gue bisa menambah ingatan detektif ke lo dong. Kalau gitu, ayo pan sekarang. Tunggu dulu dong. Lo punya buku detektif gak? Biar gue ekstrak. Kalau gak salah, gue punya satu buku detektif di atas. Kalau gitu, ayo dong ambil dulu. Kalau tidak salah di sini. Nah, ini dia. Mana sini dong bukunya? Gue udah mengekstrak buku ini. Lo siap dong? Oke pan, tembakan sekarang. Ini settingannya trial dong. Cuma 78 jam. Apa yang lo rasain dong? Rasanya kayak uang 50 juta ngalir di darah gue pan. Ayo sekarang kita pergi pan. Lo jadi asisten gue ya. Siap dong, tapi nanti bagi dua ya. Sip, aman pan. Telepon dulu dong pelanggannya. Lo inget kan nomornya? Iya pan, gue ingat. Halo, dengan siapa ini? Gue harus jawab apa ini pan? Dong, dengan nada profesional. Oke pan. Saya dengar Anda memerlukan detektif hebat untuk memecahkan suatu kasus. Iya, kalau boleh tahu siapa nama Anda? Nama saya Dudu. Maksudnya Tuan Dum. Nama yang asing, tapi gak apa-apa lah. Kalau gitu, sekarang juga ke sini. Saya kasih alamatnya. Berhasil pan. Jadi ini rumahnya besar juga ya pan. Iya dong. Oh kalian rupanya sudah sampai. Iya. Maksudnya di mana TKP-nya? Kami akan langsung menyelidikinya. Oh iya, mari ikut saya. Di sini tempatnya. Sudah berapa lama sejak dia meninggal? Sejak pukul 13.00 tepatnya saat makan siang. Setelah makan siang beberapa saat kemudian dia kejang-kejang dan mulai muntah. Kami tidak sempat menelepon rumah sakit. Dong, mungkin kepala pelayan itu pelakunya. Dari pengamatan gua, dia tahu setiap part tragedinya. Iya pan, tapi kita jangan dulu menarik kesimpulan. Gue akan coba mengecek ruangan ini secara keseluruhan. Area dekat kepala korban sepertinya agak lembab. Menurut pengamatan saya tidak ada yang janggal di sini. Tapi apakah sudah memeriksa makanannya? Tentu sudah, tapi saya tidak menemukan apa-apa. Apakah saya boleh melihat jenazah korban? Tentu saja, dia berada di sebelah sini. Suhu tubuhnya dingin dan kulitnya pucat. Apa jangan-jangan? Apakah kamu menemukan sesuatu? Apakah dia mengeluarkan banyak air liur di kejadian? Soal itu saya kurang tahu, karena saat kejadian saya sedang berada di ruang tamu. Tapi kepala pelayan mungkin tahu. Bagaimana kepala pelayan? Saya tidak tahu pasti, karena saat itu saya sedang panik. Mencurigakan. Dugaan saya beliau mati karena racun. Apa? Tapi siapa yang tega meracuni anakku? Yang seharian mengurus dapur kan kepala pelayan, apa mungkin? Bukan saya. Pada saat kejadian, saya sedang menyiram bunga di belakang. Apakah benar dia menyiram bunga saat kejadian? Iya, saya menyuruhnya untuk menyiram bunga. Wah pan, kasus ini sangat rumit. Apa yang harus kita lakukan? Apa lo udah periksa makanan yang diracuni? Udah pan, tapi semua makanan tidak terdapat racun.
Halo gitu, coba cek CCTV dulu. Oh iya juga ya Pan, gue belum kepikiran. Apa di rumah ini terdapat CCTV? CCTV di rumah ini sudah rusak sejak 2 hari yang lalu. Gawat, sepertinya pembunuhan ini sudah direncanakan. Tapi siapa ya kira-kira pelakunya? Apakah kepala pelayan? Karena dia yang mengurus dapur dan dia bisa keluar masuk dengan mudah. Bu, apakah saya boleh menanyakan beberapa hal lagi kepada kalian? Oh, tentu saja. Selama itu dapat membantu dalam kasus ini. Kalau begitu, baiklah. Saya akan mulai dari kepala pelayan. Ceritakan aktivitas yang Anda lakukan dari jam 12.00 sampai jam 13.00. Oke, saya akan menceritakannya dengan baik. Dari jam 12.00 sampai jam 12.30 saya menyiapkan makanan seperti biasanya. Dari jam 12.30 sampai jam 13.00 saya disuruh membuang sampah ke belakang sekalian menyiram bunga. Pan, kesini Pan. Oh iya dong, ada apa? Coba Pan, lu cek tong sampah di belakang rumah. Jika ada barang mencurigakan, bawa ke sini dan jangan menyentuhnya secara langsung. Gunakan sarung tangan. Iya dong, gue akan mencari di tong sampah dan sekitarnya. Sampai di mana kita tadi? Oh iya. Bagaimana aktivitas Nyonya dari jam 12.00 sampai jam 13.00? Kalau saya dari jam 12 saya istirahat di ruang keluarga sembari menunggu makan siang. Jam 13 saya makan seperti biasa. Setelah makan saya langsung pergi ke ruang keluarga untuk menonton TV. Beberapa saat kemudian saya mendengar keributan di dapur dan ternyata anak saya sudah terkapar. Saya di saat itu langsung shock dan hampir pingsan. Baiklah, sekarang giliran kamu. Apa aktivitas kamu dari jam 12.00 sampai jam 13.00? Maksudku aku, tapi... Katakan saja, Jack, demi kakak kamu. Oke, dari jam 12 saya bermain di kamar sampai jam 12.30. Lalu saya pergi ke dapur untuk mengambil beberapa cemilan. Lalu membuang sampah ke tong sampah karena ini waktunya truk sampah mengambil sampah di rumah. Lalu saya melanjutkan bermain di kamar. Dari jam 13.00 saya pergi untuk makan siang. Aku makan lebih cepat karena ada kartun favoritku dan langsung pergi ke kamar. Oke, sekarang saya punya satu pertanyaan lagi. Berapa jenis makanan yang disajikan pada siang tadi? Kira-kira makanan pembuka fried onion soup, makanan utama seafood lobster, dan hidangan penutup kesukaan tuan muda jus mangga. Wah, enak banget makanannya. Maksud saya, ada apa Pan? Apa lo menemukan sesuatu? Gue menemukan. Iya, menemukan apaan Pan? Gue menemukan botol sianida di dekat tanaman. Sepertinya gak ada yang janggal di tong sampah ini. Tunggu bentar. Apa ini? Sepertinya ada sesuatu. Kenapa bisa ada suntikan di tong sampah? Bentar, gue harus cek tanaman bunga. Gue agak curiga ke si kepala pelayan. Apa ini? Bukankah ini? Dung. Ada apaan Pan? Gue menemukan. Iya, menemukan apaan Pan? Gue menemukan botol sianida di dekat tanaman. Apa? Sianida? Apa kau juga menemukan hal yang lain Pan? Gue juga sempat menemukan suntikan bekas di tong sampah. Mana sini Pan barangnya? Ini dong. Sudah kuduga, ini sulit dipercaya. Tapi kasus ini akan segera berakhir. Benang merah sudah kelihatan. Pelakunya adalah Kepala pelayan. Bukan saya. Saya tidak bersalah. Tolong siapa saja, percayalah padaku. Kami sungguh tidak menyangka selama ini kau adalah serigala berbulu domba di rumah ini. Salah, kepala pelayan bukan pelaku sebenarnya. Apa lo udah gila dong? Jelas-jelas semua bukti mengarah ke dia. Iya, apa jangan-jangan kau mau bersekutu dengan kepala pelayan? Tenang dulu, saya akan menjelaskan setiap tragedinya. Jack bilang dia pergi ke dapur untuk mengambil cemilan, tapi bisa jadi itu hanyalah alasan untuk dia meletakkan racun di minuman.
semua anggota keluarga. Dan dia sempat mengatakan membuang beberapa barang ke dalam tong sampah. Tapi sebenarnya dia membuang suntikan ke tong sampah dan membuang botol sianida ke taman bunga agar semua ini dapat disalahkan kepada kepala pelayan. Apa benar begitu, Jack? Tapi kalau aku meletakkan racun di semua minuman, kami pasti akan mati. Tapi nyatanya kami semua masih tetap hidup. Iya benar. Kau jangan asal menuduh putraku. Tenang dulu, itu bisa dijelaskan. Caranya cukup simpel. Dia hanya perlu menyuntikkan sianida ke dalam es batu. Jadi dengan kata lain, mungkin kakaknya punya kebiasaan selalu mengunyah es batu. Dan di saat itulah racunnya bekerja. Iya, aku yang melakukannya karena aku adalah anak kandung dari ibu. Sementara kakak hanyalah anak dari almarhum ayah tiriku. Sejak ayah tiriku meninggal, perhatian ibu selalu ke kakak. Padahal kakak bukanlah anak kandung dari ibu. Aku merasa jadi anak tiri. Kasih sayang seorang ibu malah diberikan kepada orang lain. Jadi aku melakukan ini untuk mengembalikan kasih sayang ibu kepadaku. Alasanku hanya itu. Jack, maafkan ibu. Ibu melakukan itu karena semenjak ayah tirimu meninggal, kakak menjadi trauma. Jadi ibu selalu menghiburnya agar dia tidak merasa sendirian dan memiliki keluarga. Apa yang sudah aku lakukan? Akhirnya kasus ini sudah terbongkar. Tapi si Jack tidak dihukum karena dia masih di bawah umur. Tapi dia mendapatkan bimbingan psikologis. Si ibu pun menjadikan pelajaran agar lebih memperhatikan anaknya, agar ia tidak berbuat kriminal lagi.